Apa dalil sahih membaca Al-Fatihah baik untuk orang yang telah berpulang, misal orang tua ataupun orang yang masih hidup, suami dan anak? Kalau tidak ada dalil selain doa tersebut, doa apa yang baik untuk kita panjatkan terhadap orang tua yang sudah tiada? Apakah cukup dengan Allahumma fillah warhamhu ma'afi ma'afu anhu? Teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, terdapat perbedaan pendapat untuk mengirimkan bacaan Al-Quran untuk mayit yang sudah meninggal dunia. Baik, sudah selesai. Alhamdulillah. Perbedaannya sederhana di tahap kalangan ulama saja. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bacaannya tidak sampai. Tidak sampai. Jelas ya? Tidak mengatakan pahalanya tidak sampai dengan bacaan yang dibacakan. Tapi awas, keterangan belum selesai. Belum selesai. Jadi kalau bacaan tidak sampai, tapi niat yang disampaikan itu, niatnya itu yang sampai. Diikat dengan hadis lain lagi. Apa di antara hadisnya? Masih ingat ini? Idza matal insanu inqata sa'iru amalihi illa min thalath. Jika seorang manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3. 1 sedekah jariyah, 2 ilmu yuntafa'u bihi, 3 waladin shalihin yad'u lahu. Ya, amal jariah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ibu mengajarkan pada anak salat. Anda wafat, anak salat, setiap anak salat pahala untuk Anda. Makanya saya sering katakan, kalau anak belajar Quran, Al-Fatihahnya dengan sama orang lain, sama bapaknya, sama ibunya, supaya saat anak itu bisa sholat, semua pahala ngalir ke kita. Al-Fatihah dibaca, pahala. Waladin sholihin yad'ulahu, anak soleh yang berdoa. Doa. Bukankah di antara makna doa itu zikir? Bukankah di antara zikir itu bacaan Al-Quran? Makanya ketika seorang anak meniatkan baca Al-Quran untuk bapak ibunya, sampai pahalanya. Itu yang dimaksudkan, bacaan dianya untuk dia, pahalanya buat dia. Jadi begitu si anaknya baca, misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, dia dapat pahala. Dia, bukan orang tuanya, dia yang dapat. Tapi ketika dia mengerjakan itu dengan niat beramal soleh pada ibu bapaknya, bapak ibunya mendapat pahala yang sama dengan apa yang dia dapatkan pada saat itu. Itu yang dimaksud hadis tadi, termasuk bandalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilin min ghairi an yanqusa bi syai'. Karena itu Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah langsung mengatakan sampai bacaan orang yang meniatkan bacaan Al-Quran, apalagi doanya langsung kepada orang yang telah wafat. Jelas di sini? Baik, saya nggak bisa kisahkan lengkap, tapi intinya kalau lengkap saya selesai talim saya. Intinya saya pun memulai menghafal Quran itu salah satunya motivasi supaya Allah muliakan oleh ayah saya yang telah wafat. Bisa dipesankan dapat kabar ayah saya meninggal, kemudian langsung saya pulang, saya tidak mendapati beliau di rumah, saya peluk ibu saya. Terus saya bermimpi malam itu bertemu ayah saya. Besoknya saya masuk kamarnya, saya lihat mushaf. Lalu saya ambil mushafnya, saya datang ke ruangan tengah, saya menghadap kiblat dan saya mohon, ya Allah, saya tidak punya kemampuan lagi untuk membahagiakan ayah saya, tapi berikan saya kemampuan untuk bisa menghafal Quran dengan baik dan jadikan setiap huruf yang mengalir pahala untuk ayah dan ibu saya. Terus saya bacakan, saya menangis dan sejak saat itu cepat sekali. Jadi masuk dan sulit untuk keluar. Jadi saya punya keyakinan apa yang kita kerjakan kalau baik untuk orang tua akan mengalir dengan kebaikan. Jadi ini hukum bacaan Al-Fatihah. Hanya Imam Asy-Syafi'i yang punya syarat turunan tertentu, yang lainnya mengatakan dia sampai untuk bacaan Al-Quran. Al-Fatihah termasuk bagian dari itu. Jelas? Sedangkan untuk yang hidup, apa motivasinya? Kalau dia sakit, boleh bacakan. Hadisnya sahih, di semua kitab tafsir ada. Bukan kitab tafsir, semua kitab tafsir yang original, ya, yang fiqh, otoritatif. Bisa Ibnu Katsir, semua ketika akan bicara Al-Fatihah diungkapkan keistimewaannya. Sepakat, ada kepala suku di Arab dulu tersengat kalajengking. Ketika disengat kemudian gak ada obatnya, semua dokter tabib mengatakan ini gak bisa, gak ada obat. Ditanya kemudian ada sekelompok sahabat datangi. Ketika didatangi ditanya, ada yang bisa menyembuhkan penyakit begini? Satu orang berkata dengan izin Allah. Begitu datang orangnya dibacakan Al-Fatihah. Begitu dibacakan seketika sembuh. Maka dari situ Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syafi. Kata Nabi, tahu dari mana engkau surat itu bisa menyembuhkan? Artinya orang hidup pun kalau ingin dibacakan untuk itu, lihat motivasinya, jangan ujuk-ujuk dibacain Al-Fatihah. Ya, jadi baca sesuai dengan niat motivasi kita. Arahnya kemana? Tapi bukan cuma Al-Fatihah, banyak ayat yang lain. Ya, misal Anda begini, sakit kan ada ayatnya.
Quran surah ke-17 ayat ke-82, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Kalau sakitnya biasa-biasa, Quran surah 26 ayat 80. Ya kan? Pengen belajar, lancar, bagus, hafalan kuat, Quran surah 9 ayat 122. Iman meningkat, Quran surah 58 ayat 11. Ibu di rumah tangga pengen bagus, doakan suami lancar dengan rezeki, ibunya enak, Quran surah 4 ayat 34. Ngurus anak pengen bagus, doanya Quran surah ke-17 ayat ke-23 sampai dengan ke-27. Antum pengen kerja lancar yang standar Quran surah ke-2 ayat 168. Lebih cepat Quran surah 2 ayat 172. Lebih cepat lagi Quran surah ke-9 ya atau ke-7 misalnya. Ya, boleh antum bacakan. Ya, dicari ayat-ayat yang sempurna. Ayat 96-nya, kejar ayat lainnya, ada semuanya. Nah, karena itu semua ayat punya keutamaan. Al-Baqarah misalnya, itu surah yang bisa mengusir setan. Sahih. Di Sahih Muslim ada, di An-Nasai ada, di At-Tirmidzi ada. Anda baca Al-Baqarah sekali siang baca, 3 hari setan nggak datang. Malam baca, 3 malam dia nggak datang. Kalau nggak percaya baca dulu. Nah, cuma kalau tetap datang, mungkin cara bacanya nggak sempurna. Alif Lam Mim baru menjauh dari toilet, masih di dalam rumah. Dari kalau kita mulai babi terus sampai selesai. Makanya coba biasakan beli speaker aktif ya di rumah itu, pasang aja. Kalau Anda nggak sempat baca, dia berputar. Nanti suasananya akan lain. Tapi saya nggak pernah jualan speaker aktif. Karena sekarang ada speaker aktif, mereknya Adi Hidayat. Saya bukan bisnis, saya nggak tahu namanya. Jadi kalau Anda nggak mau bacakan, ya tidak apa-apa. Anda bacakan doa yang standar. Allahumma firlahu warham.